Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hifdi Hoiri dari Psikologi 2A. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan, yaitu analisis artikel penelitian masalah dewasa awal terkait masalah kekerasan. Artikel yang saya teliti ini yang berjudul Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Kalangan Mahasiswa. Sebelum masuk ke artikel penelitiannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang dewasa awal itu bagaimana. Masa dewasa awal adalah masa pencarian, penemuan, pemantapan, dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Selanjutnya, perkembangan masa dewasa awal. Yang pertama ini ada perubahan fisik. Pada tahap ini, individu berada pada puncak kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua, ada kemampuan berpikir. Keterampilan kognitif seperti berpikir abstrak dan kompleks berkembang dengan baik pada masa ini. Ketiga, kematangan emosional. Pada tahap ini, individu biasanya mengalami kematangan emosional yang lebih besar dibandingkan masa remaja. Selanjutnya, kenapa sih bisa terjadi kekerasan pada hubungan di masa dewasa awal? Yang pertama itu ada ketidakseimbangan di dalam hubungan. Yang kedua, adanya masalah pada kesehatan mental. Yang ketiga, kurangnya komunikasi pada hubungan. Lanjut ke subjek penelitian dari artikel yang saya teliti. Subjeknya ada berinisial MD 21 tahun sebagai mahasiswi, MY 22 tahun sebagai mahasiswi, WD 23 tahun sebagai mahasiswi, YP 21 tahun sebagai mahasiswi, DL 22 tahun mahasiswi, dan NS 23 tahun sebagai mahasiswi. Metode penelitiannya ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada proses menggali, melihat realitas sosial secara mendalam yang syarat akan makna di balik suatu tindakan dan fenomena sosial. Jadi hasil penelitiannya ini hampir semua menunjukkan bahwa perempuan mengalami kekerasan dalam bentuk kekerasan psikis, ditandai dengan sikap posesif dengan pengekangan ruang gerak tanpa alasan yang jelas, dibatasi untuk mengikuti kegiatan di luar kuliah, dibatasi bergaul bersama teman, bahkan dibatasi waktu berkumpul bersama keluarga. Sehingga perempuan korban ini lebih banyak menghabiskan waktu bersama pasangannya. Selanjutnya ada faktor-faktornya, yaitu yang pertama kekerasan psikis. Mahasiswi DL, MY, NS, dan YP mengalami kekerasan psikis yang diawali dengan marah. Sehingga tidak jarang pelaku ini membentak, berteriak, terus berkata kasar di depan umum dengan menyebut pasangan dengan bahasa yang kotor. Yang kedua, ada kekerasan fisik. 3 korban ini DM, MY, dan DL mengalami kekerasan fisik dalam bentuk menampar, mencekik, mencengkram, hingga tercakar, memukul dengan benda dan mendorong korban hingga membentur dinding. Perempuan korban akan sulit membalas perlakuan pasangan dan biasanya hanya menangis. Yang ketiga ada kekerasan seksual. DM ini mengalami kekerasan seksual. DM menyatakan bentuk kekerasan mencakup yang dialami pemaksaan berhubungan badan, pemaksaan untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh DM. Yang keempat ada kekerasan secara ekonomi. Kekerasan ini di mana perempuan korban merasa dirugikan secara finansial. Adapun bentuk kekerasan ekonomi seperti dipaksa mengeluarkan biaya yang tidak diinginkan untuk pasangan. WD, salah satu korban yang sering mengalami kekerasan dalam bentuk ekonomi, namun sulit untuk melakukan perlawanan karena pasangan mengatasnamakan cinta dan kasih sayang. Jadi kesimpulannya dari materi yang sudah saya jelaskan ini, kekerasan dalam pacaran atau hubungan ini yang dialami korban perempuan tidak lepas dari relasi gender yang timpang, dikarenakan akses dan kontrol terhadap laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Kontrol dan pengendalian terhadap perempuan memiliki keterkaitan yang kuat dengan motivasi perempuan dan karakteristik pasangan.
Sekian dari saya, pemaparan materi yang sudah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.